Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita belajar bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk prisma ini banyak ragam atau macamnya, yaitu terdiri dari diantaranya prisma segitiga, prisma segi empat yang dengan balok, kemudian prisma segi lima, dan masih banyak prisma segi selanjutnya. Kemudian untuk limas juga sama dengan prisma, yaitu bermacam ragamnya. Di antaranya di sini yang diberikan itu limas segitiga, limas segi empat, dan limas segi lima. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kubus. Kubus memiliki 8 titik sudut sama besar, yaitu sudut yang bagian bawah ada 4, kemudian sudut yang bagian atasnya ada 4. Jadi semuanya ada 8 titik sudut. Kemudian memiliki 12 rusuk sama panjang, yaitu rusuk yang posisinya mendatar ada di bawah 4, kemudian yang di atas 4, 8, kemudian rusuk yang posisi tegak ini ada 4, sehingga total semuanya ada 12 rusuk yang sama panjangnya. Sehingga bisa kita buat suatu kesimpulan atau rumus di sini bahwa untuk rusuk seluruh kubus ini yaitu bisa dihitung dengan 12 kali R, 12 kali R atau sama dengan 12 S. Kemudian untuk sisi memiliki 6 sisi dengan ukuran luas yang sama. Karena tadi rusuknya juga sama panjang, maka untuk luasnya juga sama besarnya ya, sama luasnya. Ini 6-nya, yang pertama yaitu sisi depan, kemudian sisi belakang, samping kiri, samping kanan, kemudian sisi bagian bawah, sisi bagian atas. Total semuanya ada 6 sisi. Sehingga untuk menentukan luas permukaan sebuah kubus bisa kita hitung. Karena sisinya itu berbentuk persegi, maka luasnya itu di sini sisi kali sisi itu luasnya. Kemudian kita tinggal kalikan 6 sisi yang ada pada kubus ini. Jadi seandainya kita akan membuat sebuah kubus, kita hitung luas sisinya, bagian salah satu sisinya, kemudian tinggal dikalikan 6. Begitupun untuk rusuk, apabila kita memiliki kawat dengan ukuran tertentu, kita akan membuat kubus dengan panjang rusuk tertentu juga, maka kita akan bisa hitung dulu berapa panjang yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kubus dengan ukuran tertentu dengan rumus 12 kali R atau 12 S. Kemudian untuk volumenya, ini volumenya itu luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk persegi, maka di sini dihitung dengan sisi kali sisi. Kemudian dikalikan tingginya itu sama, sisi yang sama, maka dikali S atau S pangkat. Ini yang 6 kali S ini bisa disimpulkan dengan rumus 6 S pangkat 2. Kemudian untuk volume juga sama, ini S pangkat 3. Artinya sisi kali sisi kali sisi. Dan untuk luas permukaan ini di sini 6 kali S pangkat 2. Ini ada 3 kesimpulan, 12S, kemudian 6S pangkat 2, kemudian S pangkat 3. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke seri berikutnya, itu balok. Balok memiliki 8 titik sudut sama besar, sama dengan kubus, memiliki 8 sudut yang bawah 4, sudut yang atas 4. Kemudian 12 rusuk
12 rusuk untuk balok ini memiliki perbedaan panjang, yaitu 4 rusuk, 4 ini panjangnya, yang panjangnya, kemudian 4 lagi yang lebarnya, ya ini lebar, kemudian ditambah lagi 4 tinggi, ini yang tegak ada 4. Jadi total semuanya rusuk pada balok sama dengan kubus, yaitu 12, hanya saja ukurannya yang berbeda, yaitu memiliki 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Kemudian untuk sisinya sama halnya dengan kubus, yaitu memiliki 6 sisi, hanya saja ukuran luasnya yang berbeda, itu ada atas, ada bawah, itu yang sama. Kemudian pasangan depan belakang ini juga sama besarnya, sama luasnya. Kemudian kanan kiri ini sama luasnya juga. Jadi memiliki 3 pasang luas yang sama besar, sehingga untuk menentukan luas permukaan balok kita bisa menggunakan rumus, yaitu 2, karena tadi ada sepasang yaitu yang sama, yang pertama atas dengan bawah, maka kita gunakan rumus 2 kali, karena atas dan bawah ini ada panjang dan lebar, maka kita gunakan rumus panjang kali lebar, kemudian dikalikan 2, ditambah tadi yang pasangan yang kedua itu depan belakang, ini memiliki sisi panjang kemudian tinggi, sehingga 2 kali panjang kali tinggi, ditambah pasangan yang ketiga yaitu kanan, sisi kanan dengan sisi kiri, ini memiliki sisi yaitu tinggi dengan lebar, sehingga lebar kali tinggi. Atau bisa kita buat distributifnya perkalian, yaitu 2, karena semuanya dikalikan 2 maka kita keluarkan 2. Di sini kurung buka, panjang kali lebar, kemudian panjang kali tinggi, kemudian lebar kali tinggi, kurung tutup. Nah, dengan rumus ini kita bisa menentukan luas permukaan balok. Kemudian untuk volumenya konsepnya luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya itu berbentuk persegi panjang, maka kita gunakan rumus panjang dikali lebar, panjang dikali lebar dikalikan tinggi. Nah, seperti itu. Sedikit dibahas tentang prisma segi 4, karena ini ada kesamaan dan sama persis dengan balok. Khusus untuk prisma segi 4 saja sama dengan balok, itu memiliki 8 titik sudut yang sama besar dan 12 rusuk yang terdiri dari 4 panjang ditambah 4 lebar ditambah 4 tinggi. Memiliki 6 sisi yang terdiri dari 2 atas bawah, kemudian 2 depan belakang ditambah 2 kanan dan kiri, ada 3 pasang, sama persis dengan balok. Kemudian untuk luas permukaannya sama juga dengan balok, yaitu memiliki 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi tambah 2 lebar kali tinggi. Bisa menggunakan sifat distributif, yaitu 2 ini panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, kemudian hasilnya dijumlahkan dan dikalikan 2. Dan untuk volumenya bisa juga kita gunakan sama halnya dengan volume balok, yaitu luas alas kali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi, yaitu panjang kali lebar kemudian dikalikan tinggi. Kita lanjut dengan prisma yang banyak ragamnya, diantaranya prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Dari ketiga prisma ini kita dapat mengetahui pola untuk menentukan titik sudut, kemudian untuk menentukan rusuk, dan untuk menentukan banyaknya sisi. Yang pertama, prisma segitiga. Perhatikan prisma segitiga ini memiliki alas segitiga, ini sepasang, bagian bawah dengan bagian atas ini memiliki luas yang sama. Ini prisma segitiga memiliki
6 titik sudut. Sudut bagian bawahnya ada 3, sudut bagian atasnya ada 3. Kemudian memiliki 9 rusuk yang terdiri dari 6 rusuk mendatar, ini bagian bawah 3, kemudian bagian atas 3, dan 3 rusuk tegak. Kemudian memiliki 5 sisi yang terdiri dari 2 sisi yaitu mendatar, bawah dengan atas, 2 sisi, kemudian 3 sisi tegak. Ini depan, samping kiri, samping kanan. Jadi untuk prisma segitiga memiliki 5 sisi. Kemudian untuk volumenya kita bisa menggunakan konsep yaitu luas alas dikalikan tinggi. Untuk luas alasnya disesuaikan dengan alas yang terbentuk pada prisma. Di sini prisma segitiga, maka kita bisa gunakan luas alasnya, maka kita bisa gunakan rumus tengah luas alas dikali tinggi. Kita lanjut dengan prisma segi 4. Prisma segi 4 ini sudah dibahas di slide yang pertama, yaitu memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk yang terdiri 8 rusuk pendatar, itu bagian bawah, kemudian bagian atas, kemudian ditambahkan dengan 4 rusuk yang tegak. Kemudian memiliki 6 sisi yang terdiri dari 2 sisi mendatar yaitu sisi atas dan sisi bawah, kemudian 4 sisi tegak yaitu depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Kemudian memiliki luas permukaan yaitu 2 kali luas alas yaitu sepasang atas dengan bawah, ditambah 4 jumlah sisi tegaknya yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, samping kanan. Itu untuk luas permukaannya. Kemudian untuk volumenya masih kita bisa gunakan konsep luas alas dikali tinggi. Karena di sini luas alasnya berbentuk persegi, maka ini bisa kita gunakan sisi kali sisi kemudian dikalikan tinggi pada prisma tersebut. Kemudian prisma segi 5. Untuk prisma segi 5 ini memiliki 10 titik sudut yang terdiri dari sudut yang bagian bawah 5 dan sudut yang bagian atasnya 5. Kemudian memiliki 15 rusuk yang terdiri dari 10 rusuk yang mendatar, antaranya rusuk yang bagian bawah 5, rusuk yang bagian atas 5. Kemudian ditambah 5 rusuk yang tegak. Untuk luas permukaan pada prisma segi 5 kita bisa gunakan 2 kali luas alas ditambah jumlah 5 sisi tegak. Kemudian untuk volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Perhatikan di sini yaitu pada materi prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5 yaitu kita bisa menentukan suatu rumus untuk menentukan titik sudut, kemudian banyak rusuk dan banyak sisi. Coba kita perhatikan ulang. Untuk prisma segitiga ini memiliki 6 titik sudut. Kemudian untuk prisma segi 4 memiliki 8 titik sudut. Untuk prisma segi 5 memiliki 10 titik sudut. Kita bisa simpulkan bahwa untuk prisma apabila kita akan mengetahui titik sudutnya, maka tinggal dikalikan 2 dari jenis prisma tersebut. Maka di sini bisa disimpulkan untuk menentukan titik sudut bisa dibuatkan rumus 2 kali N, artinya 2 kali jenis prisma. Kalau prisma segi 5, maka ini kita bisa tentukan banyaknya titik sudut yaitu ada 10. Kalau prisma segi 8, maka kita bisa tentukan banyaknya titik sudutnya itu 16, karena 2 dikali 8, 16. Kemudian untuk rusuk kita perhatikan. Prisma segitiga ini rusuknya 9. Prisma segi 4 ini jumlah rusuknya 12. Prisma segi 5 ini jumlah rusuknya 15. Maka di sini tentukan rumus yaitu 3 kali N. Banyaknya rusuk ini berdasarkan dikali 3 dari jenis prisma tersebut. Kalau prisma segitiga maka ini 9.
prisma segi 4, maka ini 12. Jadi jenis prisma kita bisa kalikan dengan 3 atau dengan rumus 3 kali N. Kemudian untuk jumlah sisi prisma segitiga itu ada 5, prisma segi 4 ada 6, kemudian prisma segi 5 ada 7. Di sini ada penambahan, yaitu ada bedanya 2. Jadi bisa kita simpulkan dengan rumus N plus 2. Kemudian kita lanjutkan dengan 5. Kita ambil 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5. Kita bahas 5 segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi 5. 5 segitiga memiliki 4 titik sudut, yaitu sudut yang bagian bawahnya 3, sudut yang bagian atasnya 1. Kemudian untuk 5 segitiga memiliki 6 rusuk yang terdiri dari 3 rusuk yang mendatar dan 3 rusuk yang tegak. Memiliki 4 sisi yang terdiri dari 1 sisi yang mendatar atau alas, kemudian 3 sisi yang tegak, depan, samping kiri, dan samping kanan. Untuk luas permukaan kita bisa gunakan luas alas ditambah 3 sisi yang tegak, yaitu depan, sisi kiri, ditambah sisi kanan. Untuk menentukan luasnya itu sendiri kita bisa menggunakan rumus pada luas segitiga. Dan untuk rumus volume pada limas kita bisa gunakan sepertiga luas alas dikali tinggi, karena untuk limas ini sepertiga bagian dari prisma, maka untuk volumenya hanya sepertiga ya, artinya luas alas dikali tinggi kemudian dibagi 3. Volume limas ini merupakan sepertiga dari prisma. Kemudian limas segi 4 memiliki 5 titik sudut, yaitu sudut yang bagian bawah 4, bagian atas 1. Memiliki 8 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk mendatar, kemudian 4 rusuk tegak. Memiliki 5 sisi yang terdiri dari 1 sisi yang mendatar atau alas, kemudian 4 sisi tegak, yaitu depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Untuk luas permukaan, maka luas alas ditambahkan jumlah 4 sisi tegak. Yang bagian alas ini karena segi 4 disesuaikan dengan soal. Apabila berbentuk persegi maka kita bisa menggunakan luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Dan untuk persegi panjang, panjang dikali lebar. Kemudian untuk volumenya, karena bagian 5 segi 4 ini merupakan volumenya sepertiga dari volume prisma segi 4, maka kita bisa gunakan rumus sepertiga luas alas dikali tinggi, atau luas alas dikali tinggi kemudian dibagi 3. Kita lanjut 5 segi 5. 5 segi 5 ini memiliki 6 titik sudut. Titik sudut bagian bawah ada 5 dan bagian atas ada 1. Kemudian memiliki 10 rusuk yang terdiri dari 5 rusuk mendatar dan 5 rusuk tegak. Kemudian memiliki 6 sisi yang terdiri dari 1 sisi mendatar atau bagian alas dan 5 sisi tegak. Untuk luas permukaannya, maka kita hitung luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Dan untuk volume 5 segi 5 ini merupakan sepertiga dari volume prisma. Maka untuk volume 5 segi 5 ini sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, atau luas alas dikali tinggi dibagi 3. Karena 5 segi 5 ini merupakan volumenya sepertiga dari volume prisma. Kemudian yang harus kita perhatikan di sini yaitu cara menentukan titik sudut, rusuk, dan sisi. Kita perhatikan 5 segitiga ini memiliki 4 titik sudut. 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. 5 segi 5 memiliki 6 titik sudut. Jadi untuk menentukan banyaknya titik sudut ini tinggal ditambahkan 1 dari jenis limas tersebut. Kalau 3, 4, 4, 5, kemudian 5, 6, sehingga bisa kita tentukan rumus yaitu N ditambah 1.
Kalau ditanyakan berapa banyak titik sudut pada 5 segi 7, maka kita tambahkan 1, jadi banyaknya titik sudut yaitu sama dengan 8. Kemudian untuk rusuk juga, untuk 5 segi 3 ini 6 rusuk, 5 segi 4 8 rusuk, 5 segi 5 10 rusuk. Maka di sini bisa kita simpulkan untuk menentukan jumlah rusuk itu 2 kali n, artinya 2 dikali jenis 5 tersebut. Sisi 5 segi 3 banyaknya sisi 4, 5 segi 4 banyak sisi 5, 5 segi 5 banyaknya sisi 6. Maka bisa kita tentukan untuk menentukan banyaknya sisi pada 5 yaitu n plus 1. Artinya ketika 5 yang ditanyakan itu segi 6, maka 6 ditambah 1 banyaknya itu 7. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.